Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya. Kita masuk ke melanjutkan bab ketiga mengenai bioteknologi dalam konteks pembastaran, kemudian eh, hidroponik, kemudian apa ini tadi rekayasa genetika. Nah, kita tidak akan diskusikan mengenai teorinya. Kita coba akan mengerjakan mengenai uji pemahaman pada halaman 96. Yang pertama, berdasarkan penyataan tersebut, pemanfaatan teknologi nuklir yang tepat adalah, nah tentunya adalah memandulkan hama serangga itu benar, ya. Meningkatkan kuantitas hasil pertanian pada lahan terbatas, teknologi nuklir ya. Mengubah gen pada satu organisme sehingga sifatnya berubah, bukan. Menghasilkan bibit unggul dalam jumlah banyak dan waktu yang singkat. Nah, berarti 1 dan 4, yaitu B. 2. Cara memilih bibit yang baik bagi tanaman dapat dilakukan seperti nomor. Nah, yang baik caranya adalah mempunyai biji yang besar dan padat, benar. Memiliki biji yang berasal dari satu macam tanaman, benar. Nah, kalau yang namanya bibit unggul itu biji itu jangan dicampur. Jadi misalkan punya varietas yang berbeda-beda kemudian biji dicampur-campur, itu malah nanti tidak menghasilkan tanaman yang sama atau homogen. Nah, mestinya cukup dipilih dengan biji yang berasal dari satu macam tanaman dan biji tersebut besar dan padat. Oke, 3. Para peternak di salah satu dusun dalam melakukan pengolahan bahan makanannya atau memasak berhasil memanfaatkan media kotoran ternak yang difermentasi oleh mikroorganisme dan menghasilkan suatu produk yang dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif. Produk tersebut adalah jelas ya. Kalau dari kotoran ternak itu adalah produk biogas atau gas metana. Kalau biasanya yang digunakan itu adalah dari kotoran sapi. Lanjut nomor keempat, tanaman tomtang. Nah, ini baru dengar. Pak Jul itu baru dengar di sini ya. Tomtang itu berarti tanamannya itu di atasnya berbuah tomat, di bawahnya muncul umbi kentang. Nah, ini Pak Jul termasuknya baru dengar ini. Tanaman yang berbuah tomat dan berumbi kentang adalah hasil rekayasa genetika melalui teknik. Nah, tentunya teknik yang digunakan adalah dengan mengubah DNA-nya. Ya. Karena apa? Karena masing-masing tumbuhan itu kan punya sifat buah atau umbi sendiri-sendiri. Tapi kalau sampai dengan dua buah tanaman atau individu itu kemudian dia itu bisa bercampur ya. Bercampur itu dalam artian di dalam satu tanaman kemudian dia bisa menghasilkan dua buah dua dua jenis buah. Yang satu menghasilkan tomat, yang bawahnya akarnya menghasilkan umbinya, menghasilkan kentang. Nah, itu tentunya harus diubah genetiknya. Melalui apa? Melalui rekombinasi DNA. Kemudian yang kelima, berikut yang bukan keuntungan dari bercocok tanam secara hidroponik adalah, nah, yang bukan keuntungan dari bercocok tanam secara hidroponik itu adalah hemat dalam penggunaan pupuk, benar ya. Hanya menggunakan pupuk cair dan media air karena hidro itu kan air. Bisa menggunakan lahan yang sempit, itu benar. Rentan terhadap penyakit yang berasal dari tanah, benar karena tidak ditanam di tanah ya kalau hidroponik. Resisten terhadap penyakit yang berasal dari dalam tanah. Nah, ini belum tentu. Kalau masalah hama yang berasal dari tanah itu masih bisa dimungkinkan. Jadi misalkan kena ulat atau apa serangga atau ya yang kecil-kecil itu ya, tungau, kutu. Nah, itu kutu daun ya. Itu masih sangat mungkin sekali walaupun ditanam dengan menggunakan teknik hidroponik. Lanjut ke yang B, sistem mekanisasi pertanian dapat banyak digunakan oleh petani saat ini untuk mengolah lahan pertanian. Jelaskan. Nah, sistem mekanisasi pertanian itu adalah penggunaan alat-alat pertanian ya. Jelaskan. Jadi mekanisasi pertanian itu pada dasarnya untuk
pertanian adalah penggunaan alat-alat pertanian untuk mempercepat pengolahan, menghemat tenaga kerja, ya kan, meningkatkan produktivitas, nah meningkatkan produktivitas itu maksudnya apa? Kalau misalkan satu istilahnya 1 hektar aja, 1 hektar misalkan bisa diolah untuk menggunakan 4 orang ya. Kalau secara manual, nah misalkan menggunakan mesin kan malah bisa mengolah 5 hektar dengan jumlah tenaga kerja yang sama. Nah itu salah satu contoh meningkatkan produktivitas. Kalau mempercepat pengolahan itu jelas akan mengakibatkan menghemat waktu. Hemat waktu. Nah, ini adalah salah satu contoh manfaat dari mekanisasi pertanian. Jadi, alat-alat pertaniannya kemudian menggunakan mesin. Jadi, semuanya serba mekanis. Kemudian yang kedua, bagaimana cara budidaya tanaman hidroponik? Sebutkan 5 jenis tanaman yang dapat ditanam dengan metode hidroponik. Nah, pada dasarnya metode hidroponik itu adalah menanam dengan menggunakan media air. Nah, tentunya air ditambah pupuk cair ya. Pupuk cair. Jadi tanpa menggunakan tanah. Nah, sebutkan 5 jenis tanaman yang dapat ditanam dengan metode hidroponik. Nah, ya, contohnya itu mudah ya. Biasanya itu sayur-sayuran itu. Seperti halnya sawi, selada, kangkung, ya. Kemudian tomat. Apalagi? Biasanya sayur-sayuran itu. Bayam itu malah lebih cepat, 1 bulan itu bisa langsung panen. Nah itu contoh-contohnya. Kemudian yang ketiga, manakah yang lebih menguntungkan mengolah lahan pertanian secara tradisional atau secara modern? Ya tentunya secara modern ya. Kalau tradisional itu masih tergantung dengan tenaga kerja. Jadi 1 hektar tadi dibayangin 1 hektar itu 4 orang. Nanti 5 hektar kan berarti 5 kali 4, 20 orang. Tapi kalau misalkan secara modern menggunakan alat-alat mekanisasi yang menggunakan mesin-mesin canggih, itu mungkin 1 hektar itu cukup 4 orang tapi ditambah dengan mesin. Nah itu kan sangat lebih produktif. Jadi kesimpulannya apa? Lebih menguntungkan yang secara modern. Kemudian yang keempat, dalam upaya meningkatkan hasil pertanian dilakukan pengelolaan lahan pertanian melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Bagaimana kedua pengelolaan ini dilakukan? Jelaskan. Nah, pertama, ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu adalah peningkatan produktivitas pertanian ya dengan menambah lahan pertanian. Nah, ini khusus untuk daerah yang masih tersedia tanah menganggur. Ya. Khusus bagi daerah yang masih tersedia tanah menganggur. Ini ekstensifikasi. Kemudian kalau intensifikasi adalah cara peningkatan produktivitas pertanian dengan cara peningkatan teknologi pertaniannya. Ya, intensifikasi. Jadi dengan meningkatkan teknologi pengolahan
atau penggunaan bibit unggul. Nah, intensifikasi itu dilakukan pada daerah yang sudah tidak tersedia. Daerah yang sudah tidak tersedia lahan pertanian. Jadi kalau lahan pertaniannya sudah mepet, sudah habis, kita kan nggak bisa menambah. Berarti cara yang digunakan adalah intensifikasi. Caranya bagaimana? Caranya adalah misalkan ya, contohnya penggunaan teknik hidroponik, penggunaan teknik vertikultur. Vertikultur itu maksudnya menanam tapi secara vertikal dengan menggunakan paralon. Teknisnya juga seperti halnya hidroponik, cuman teknis menanamnya itu vertikal ke atas, seperti itu. Atau penggunaan bibit unggul. Jadi yang digunakan tanaman yang ditanam itu adalah bibit unggul sehingga produktivitasnya banyak. Nah, soal selanjutnya, yang kelima, bagaimana cara tanaman pangan varietas unggul yang memiliki cara menghasilkan tanaman pangan varietas unggul yang memiliki sifat lebih baik daripada tanaman induknya. Cara menghasilkannya ya tentunya dengan persilangan selektif, ya, dengan cara persilangan dengan menggunakan cara persilangan selektif. Jadi kita menyilangkan dengan cara memilih bibit-bibit unggul yang baik-baik. Misalnya kita menyilangkan dua tanaman. Yang tanaman pertama itu sifatnya buahnya manis, yang kedua sifatnya buahnya besar. Nah, dengan harapan apa? Dengan harapan ada keturunannya, menghasilkan keturunan tanaman yang berbuah besar dan juga manis. Nah, di samping dengan cara persilangan selektif itu kita bisa juga menggunakan mutasi atau dengan rekayasa genetika. Nah, kalau mutasi sama genetika ini melakukannya harus di laboratorium. Jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan, karena tentunya kan membutuhkan peralatan-peralatan yang canggih. Nah, saya rasa itu ya cara menghasilkan tanaman pangan varietas unggul. Oke, gitu saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.